Hermansyah, bisa diceritakan kondisi jenazah abang kandung abang? Kondisi yang kami terima dengan luka yang tidak wajar di seluruh tubuh. Jadi dengan tidak kami terima ini, kami melakukanlah upaya hukum dengan cara melakukan otopsi kepada tubuh abang saya ini. Yang saya tidak terima itu, beginikah hukum namanya di Indonesia? Di mana keadilan itu? Masih dalam penyelidikan dibilang. Oke, dia punya perkara. Apakah punya hak mereka untuk membeginikan abang kita? Kami antar dengan baik-baik, dengan sehat walafiat. Yang dipulangkan ternyata apa? Jenazah yang ada. Saya sebagai adik keluarga dari almarhum, mohonlah keadilan dari pemerintah, Kapolri, Kapolda, Menkumham, Ombudsman, tolong tunjukkanlah keadilan kepada kami. Itu yang saya minta. Bang, saya mohon, bukakan yang sebenar-benarnya. Kondisi korban sebenarnya gimana bang? Terdapat ada luka lebam atau gimana? Luka seluruh tubuh yang tidak masuk akal. Contohnya penyiksaan. Seperti apa bang contohnya? Pelipis pecah, mata bengkak kanan kiri, punggung hancur, lembam, kaki sebelah kiri sepertinya patah, tusukan seperti bakaran api rokok, dan tembang-tembang seluruh punggung belakang. Kalau diduga, siapa yang menganiaya bang? Saya menduga ada oknum di dalam ini semua, dengan melibatkan namanya orang napi di dalam juga, yang istilahnya dibilang orang itu pakam. Tidak mungkin seorang pakam berani meminta nilai kalau tidak ada yang pesulit dari orang oknum tersebut. Saya mencurigai di sini terlibat namanya Jupel itu semua. Karena rekaman Jupel ini pun ada juga, dia bilang itu bukan urusan saya. Siapa nama Jupel ya Pak? Bribda Sutrisno Buta-Butar. Bribda Pak ya? Nah. Pak, informasinya ada permintaan uang dari kepala kamar, apa betul Pak? Betul. Pertama dia minta 500, saya okekan, saya kira. 500 apa? 500 ribu pertama. Sebagai uang apa Pak? Katanya uang makan. Yang kedua malamnya dia minta uang pulsa, saya kirim kembali 250 ribu. Paginya dia minta 5 juta, saya keberatan. Saya bilang, cari uang itu bukan metik daun. Dia tanya, untuk apa dana itu? Untuk keamanan abangmu. Kok mesti pakai uang keamanan? Dia ini kan masa penyelidikan, tanggung jawab kalian semua sebagai penyelidik kepolisian. Saya bilang, nanti saya kirim langsung, dipaksa mesti kirim. Kalau kalian nggak kirim, kau tahu sendiri penyiksaan untuk abangmu. Itu siapa yang bilang Pak? Ada langsung di telepon itu, sepertinya itu orang dari dalam lah. Saya cek nomornya itu pun berhubungan dengan anggota-anggota oknum di dalam. Harapannya apa Pak? Saya harapannya minta tolonglah, terbuka lah. Tolong dibukakanlah semua ini. Saya ingin pelakunya yang bertanggung jawab. Semua siapapun yang terlibat, saya minta dibukalah keadilan sebenar-benarnya. Kalau kasus dari kakak abang ini sebenarnya apa bang, dan kapan ditangkap? Ditangkap, saya dapat kabarnya itu suratnya itu tanggal 12 November. Kasusnya? Masalah kasus itu dibilang diduga ya, dibilangnya situ dalam penyelidikan pencabulan katanya. Istilahnya bukan pencabulan, apa, pelecehan. Anak di bawah umur. Anak di bawah umur. Tapi begitu kita udah jumpa sama pihak keluarga, sebetulnya udah ada omongan, udah jumpa. Pihak keluarga mau menerima mencabut, tapi ya pihak dari pelapor juga ada bilang mereka ada tekanan dari penyelidik. Pihak dari pelapor, orang tua ya, Ibu Ratna Walidaing itu sempat mengatakan mereka meminta sesuatu.
Jadi saya bilang, Bu, sekarang ibu yang ucapkan, bukan kami ya. Berapa untuk istilahnya upah-upahnya? Keluarga minta 5 juta. Saya okekan. Cuman saya minta waktu 1 jam aja untuk penarikan dana pulang itu. Saya jumpailah penyelidik. Penyelidik bilang, berapa ibu tuh minta? 5 juta. Dia bilang, ini kasus besar, kenapa kamu? Ibu itu cuma minta 5 juta, berapa? Kok sedikit kali kalian mengasihnya? Bukan saya yang minta, ibu itu yang minta. Saya samakan aja, kata penyelidik. Oke, saya okekan, berarti 10 juta. Mereka minta. Siapa tadi Pak? Bribda Sutrisno Buta-Butar. Penyelidik orang nomor 3 itu. Dibilangnya samakan aja, berarti jumlahnya 10 juta, tapi mesti di depan orang tuh penyerahannya. Oke, saya bilang itu. Tolong waktunya kasihkan saya 1 jam. Itu saat itu jam 5 sore. Keluar saya pergi untuk mencari dana. Begitu saya kembali, penyelidik bilang, besok aja kalian kembali lagi untuk urusannya. Alasannya pelapor udah pulang. Begitu kita besok ke sana untuk menyerahkan, termasuk dari pihak pelapor tidak datang ibu itu dengan alasan sakit, tapi anaknya ada. Pihak menyelidik malah memutar-mutar. Jadi saya bilang, pihak pelapor udah oke, kenapalah ini mesti diapai juga. Iya, mereka bilang nggak bisa sembarang mencabut perkara. Nah, itulah dia. Berarti abang sempat menyerahkan uang berapa? Kalau untuk penyerahan belum sempat saya serahkan karena belum ada kesepakatan di situ kan. Tapi saya udah sediakan dana semua. Baru korban ini sempat sakit atau apa? Yang saya tahu tidak pernah ada sakit. Saya sempat jumpa, saya memberi makan, saya belikan nasi kotak, sempat ngobrol di depan penyelidik, keadaan sehat. Riwayat penyakit juga nggak ada? Tidak ada sama sekali. Lalu abang tahu dia meninggal? 3 hari mulailah bunyi. Abang saya ini telepon. Yang saya pertanyakan juga, kenapa dia bisa dapat HP di dalam sel ini? Dengan cara video call langsung. Dia memohon sama saya, tolong serahkan uang 5 juta. Untuk apa bang? Untuk abang keamanan. Saya sempat marah sama abang saya. Daripada saya ngasihkan untuk ke dalam bang, lebih bagus saya urus untuk kau keluar. Itulah yang kami perjuangkan. Memang apa negara kita ini undangnya barbar gitu. Saya tanya wajib tidak? Oh tanya gitu kan betul bang kan? Saya tanya Pak. Mungkin gini. Tidak masuk akal. Masa dibilangnya demam? Koordinasi Pak untuk melakukan penyelidikan, bukan membelakan apa ya? Iya betul. Ya masing-masing itu ada apanya, logik ya memang. Jadi kadang-kadang kalau ada tahanan yang sakit itu orang takdir dulu yang ngirim. Kalau sakit dipanjangkan dulu, baru lapor. Kata-katanya tadi itu sebetulnya bikin sakit kali betul hati saya dibikinnya. Ya mungkin abang-abang mendengar lah tadi. Tidak, yang dengan jelas mata udah jelas koyak, pukul lembam, yang jelas. Ya mohon bantuan lah.